Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Mistis dan Teror. Kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian teman saya yang bekerja di rumah sakit. Dia itu sebenarnya terpaksa kerja di rumah sakit karena gak ada kerjaan, dan ditempatkan di bagian pengantar ke kamar jenazah. Jadi tiap harinya dia ngurus jenazah. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selesai. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan panjang umur, rezeki yang melimpah, dan diberikan kesehatan. Jadi begini ya, langsung saja ke ceritanya. Aku itu punya teman namanya Robi. Jadi gara-gara ya zaman sekarang kan kerja sulit banget. Iya. Jadi dia coba melamar ke perusahaan, gak diterima. Kemana-mana udah gak diterima. Terus dia nyoba ke rumah sakit. Nah, udah 2 minggu kemudian dia dipanggil interview. Lalu ketika interview ya ditanyalah, biasa interview ya, Iya. lulusan mana itu. Nah, setelah akhir dari interview itu, pihak rumah sakit bilang, kamu nanti ditempatkan di kamar jenazah sebagai nganter orang meninggal itu yang udah ya mungkin gara-gara sakit, kecelakaan. Dia yang nganterin. Nah, terus si Robi ini kaget. Nah, saya kira katanya di admin gitu, atau ya tahu sendiri yang lebih enak kerjanya. Si Robi ini ya mikir bentar di sana. Lalu ya yang interview itu bilang, gimana kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nanti saya cari orang lain. Tapi Robi ini mikirnya tuh, daripada nggak ada kerjaan di luar, mending coba aja kerjaan ini. Nah, diterima, tapi suruh balik itu 2 hari lagi untuk kerja. Ya mungkin buat mikir-mikir dulu Ya, ya. tapi udah ya itu kontrak berapa bulan, sekitar 6 bulan kayaknya kontraknya. Terus masuk hari pertama, seperti biasa dia agak siang berangkatnya, karena ya gak biasa lah, biasanya bangunnya siang, tahu-tahu kebablas. Jadi tambah siang dia bangunnya karena begadang mikirin tentang kerjaan di kamar jenazah. Sampai di rumah sakit dimarahi, hari pertama kerja udah terlambat. Ya minta maaf lah gitu. Untungnya hari pertama dia kerja itu ya cuma pengenalan tempat-tempat lah, pengenalan cuma. Jadi kalau waktu itu ada orang meninggal, dia masih belum ngurusin karena cuma pengenalan tempat di mana-mana, di mana kemana itu. Nah, setelah itu pulang, hari kedua dia pagi datangnya. Nah, setelah itu dia shiftnya itu dari pagi sampai sore. Ya, namanya juga orang baru ya. Dan yang shift malam ini nggak bisa masuk. Jadi dia harus jaga itu sekitar
16 jam di rumah sakit itu. Jadi dari sore sampai jam 9. Iya. Lalu waktu itu ada orang meninggal sore hari. Pertama kali dia nganterin dari kamar pasien itu udah meninggal kan, dianterin biasa. Dia waktu dorong aja udah gemeteran. Aduh. Ya mungkin pertama kali ya. Tapi katanya dia mikirnya, aduh kalau berdiri lagi nih gimana? Oh, dia udah berpikiran yang enggak. Iya. Tapi kan kalau dia berdiri lagi berarti dia hidup kayak gitu kan enak dia langsung bisa ngubungin keluarganya. Tapi mikirnya ya namanya juga orang mati kan udah sulit untuk hidup lagi gitu. Jadi dorong biasa seperti biasa, ditaruh di kamar jenazah. Ya kayaknya dia deg-degan banget karena pertama kali nganterin mayat. Setelah itu udah hari kedua udah enakan, ya agak berani lah. Waktu itu yang meninggal cuma 1 orang. Nah udah selesai shiftnya, lalu hari ketiga dia ditaruh di shift malam, dari malam sampai pagi hari. Hari ketiga sekitar jam 9 dia masuk. Dia merasa tenang, wah malam ini kayaknya gak ada pasien yang meninggal nih, udah tenang. Tapi ada orang itu sakit dibawa ambulan. Langsung jam 9 masuk, pasiennya itu jam 11 udah meninggal. Nah waktu itu di rumah sakit itu peraturannya gak ada orang yang nemenin, maksimal itu 2 orang. Jadi untuk keluarganya semuanya kan harus nungguin di luar. Oh, berarti pas waktu-waktu COVID ini ya? Iya. Terus si Robi ini kaget. Aduh, ini kayaknya orangnya agak aneh. Soalnya dia katanya tua banget, keriput. Ya kayak orang ini waktu meninggal itu pakai ini apa namanya, baju-baju kayak dukun kayak gitu sih, hitam-hitam itu full. Terus pakai kalung segala. Kan orang meninggal ini ya kan nanti harus dilepasin di kamar mayat, kayak anting, gelang kan dilepasin di kamar mayat, terus dikasih ke keluarganya sama bajunya semuanya udah kan. Terus si Robi ini ya nyelimutin orang itu, diselimutin, dianterin ke kamar jenazah. Waktu dianterin ini nyampe ditaruh di tempatnya, kakinya ini kayak yang gerak kan. Itu mungkin samar ya, jadi kayak mungkin halusinasi dia atau mungkin gerak, saya juga tahu, tapi katanya dia gerak. Aduh, sampai saya tanya, masa iya gerak orang udah meninggal? Tapi katanya dia kayaknya sih bergerak tapi mungkin halusinasi. Aduh, kan bajunya harus dicopot sama ini semua perhiasannya. Lalu si Robi ini nyopot bajunya ya seperti biasa udah, tapi ada kalung di sini agak besar gini kalungnya. Terus kalungnya itu mau diambil dari lehernya. Waktu megang kalungnya terus megang kepalanya, berat sekali. Mungkin dia takut apa gimana ya, tapi terasa berat katanya. Kok berat? Terus gak jadi dia ngelepasin kalungnya itu. Dia coba panggil temannya yang lewat di depan kamar mayat. Coba bantuin apaan? Ini kan tugas kamu ya. Udah bantuin bentar, saya juga gak tahu ini yang harus dilepas apanya. Dia alasan kayak gitu. Nah dikasih tahu itu sama orang itu. Nah kak, tapi waktu orang itu megang biasa aja dia. Lalu si Robi bilang, nggak berat itu. Apanya berat? Nah kalungnya dibuka deh, dibuka. Nah ditaruh. Katanya itu ini semuanya dibuka semua, nanti kumpul jadi satu, dibungkus plastik, dikasih ke keluarganya nanti. Oh ya udah ini bukain. Tapi orang itu yang
dimintain bantuin untuk bukain, buru-buru juga ada kerjaan di sana. Waktu itu bawa infus katanya. Lalu dia tuh buru-buru. Lalu si Robi juga bingung, aduh gimana nih. Nah di situ ada gelang juga. Gelangnya itu bukan dari emas, bukan dari perak juga. Ada tali kayak gini. Dia ngepres banget kayak gini, ngepres. Jadi untuk dilepasin tuh gak bisa, harus digunting. Nah ambil gunting lah si Robi ini. Lalu waktu mau gunting, dia kayak guntingnya itu gak mempan. Tajam padahal guntingnya ya. Biasanya ya. Nah untuk membuktikan tajamnya, dia nyoba ngambil kain kayak serbet itu di tempat cucian itu ya, di tempat cucian tangan, dia gunting bisa. Lalu dia coba gunting gelangnya itu gak mempan guntingnya. Setelah itu dia naruh di posisi kayak gini, gak mempan ya guntingnya ya. Dia mikir, aduh gimana nih, kok gak bisa guntingnya nih. Udah mulai panik dia. Terus ya gimana ya, terus dia ngambil gunting yang lain karena kurang tajam ya. Dia ngambil gunting yang lain, cari di ruangan lain. Nah ketemu yang awalnya orangnya kayak gini, tangannya kayak gini. Ketika Robi nyampe lagi di kamar mayat itu, tangannya berubah. Yang satu ini ada di kiri kayak gini posisinya kayak gini udah. Lah si Robi waktu nyampe itu, aduh tadi kayaknya tangannya udah di atas semua, diginikan, kok ada di bawah. Nah diambil lagi itu. Setelah itu digunting dengan ya terpaksa dia guntingnya gini sampai gini dengan keras, bisalah putus juga akhirnya. Itu tadi bilangnya di tangan kiri berarti? Iya di tangan kiri, putus juga. Nah ditaruh dikumpulin sama yang kalungnya tadi dikresek. Nah ada lagi satu cuma, yaitu seperti batu akik, cincin di sini di jari tengah, kan harus dilepas semua. Iya. Nah waktu mau ngelepas, dia narik gak bisa. Mungkin butuh kayak ya sabun-sabun lah. Terlalu lama dipakai juga ya. Terlalu lama dipakai. Ditarik gak bisa dia. Nah setelah itu waktu ditarik, yang awalnya matanya tertutup, ditarik agak lama. Nah kebuka matanya waktu Robi lihat. Otomatis si Robi kaget. Lalu dia lari sampai keluar. Dia manggil pasien. Kok pasien sih? Perawat yang ada di ruangan pasien sebelah. Dia manggil, tolong, sampai gedor-gedor pintu. Sampai perawat itu marah-marah sama si Robi katanya, gara-gara berisik. Kenapa? Di kamar jenazah itu matanya itu bisa kebuka. Perawat itu udah lama di situ, sekitar belasan tahun katanya. Kamu ada-ada aja, mungkin itu halusinasi kamu, kata perawat itu. Lalu si Robi ini maksa sampai dia narik-narik. Ketika narik-narik sampai di sana, matanya itu ketutup. Kata perawatnya, aduh kamu ini jangan bercanda, saya juga banyak kerjaan. Aduh gimana ya. Lalu si Robi ini ya keluar karena takut dia. Ini selesain dulu, kata perawatnya. Aduh ya udahlah, saya keluar aja udah. Sampai di luar ketemu sama ini penjaga jenazah juga yang mau masuk, tadi telat gitu datangnya, kan biasanya berdua, dia telat. Mas di kamar jenazah itu kejadiannya kayak gini. Kata mas itu udah biasa. Udahlah kau, udah biasa kayak gitu. Nah nggak percaya juga sebenarnya mas itu, tapi ya mungkin pernah kejadian dulu katanya, pernah kejadian ya udah biasa aja. Nah
Setelah itu ada keluarganya yang datang, nanya ke petugasnya itu, gimana mbak saya udah selesai dimandiin, mohon maaf tadi ini buka perhiasannya sama semuanya tuh lama. Lalu keluarganya ini ya sebenarnya malu-malu mau ngomongin. Dia cuma minta maaf dan dirahasiakan. Ya tolong mas dirahasiakan, saya mohon maaf. Mbak saya itu punya ilmu ya mungkin nggak di luar orang normal kayak gitu. Jadi keluarganya itu ya ikut masuk juga untuk nemenin proses memandikan jenazahnya itu. Tapi ketika keluarganya sendiri yang mandiin, yang melepas cincinnya itu biasa aja, langsung kelepas malah tanpa tenaga yang banyak lah dilepas. Lalu keluarga itu emang nyediain kain putih, lalu ditaruh semuanya cincinnya sama gelangnya sama kalungnya, diikat, dimandiin. Lalu setelah selesai ya dianterin pakai ambulan. Jadi hari ketiga Robi ini ya lumayan ekstrim lah, dapat orang meninggal yang seperti itu. Sampai di sini ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Re dari Mistis dan Teror. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.